Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pada saat ini. Waktu yang indah di mana kesempatan yang indah juga bagi kami untuk mendengar akan sapaan-Mu. Biarlah melalui sapaan-Mu inilah kami dibentuk ya Tuhan. Melalui sapaan inilah ya Tuhan hidup kami menjadi satu bejana tanah liat yang dibentuk oleh Sang Penjunan melalui kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya kami dengarkan dan kami pahami, tapi biarlah itu kami aplikasikan dan menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu, supaya sungguh ya Tuhan melalui pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk peka mendengar sapaan Tuhan bagi kami masing-masing. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa, doa ini jauh dari sempurna kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Yang pertama-tama terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari Gembala Sidang dan pengurus di sini. Yang kedua, saya ingin sampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara kepada keluarga besar GKY yang ada di Alam Sutra ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yaitu Roh Kudus dan keselamatannya. Kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua telah diberi minum dari satu roh. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda yang hadir pada saat ini, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kita pada saat kita ini mendapatkan anugerah Tuhan, anak yang pertama, atau cucu yang pertama, atau keponakan yang pertama. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Coba bayangkan ya, waktu punya anak pertama, punya cucu pertama, punya... Ya, seperti ini ya. Wah, hati kita senang enggak? Senang sekali, saudara ya. Waktu itu yang hadir bukan hanya orang tuanya, tapi juga mama mertua, papa mertua, begitu ya, papa mama sendiri, kakek, nenek, opa, dan kerabat-kerabat kita, semua hadir, kita sukacita bersama. Wah, perasaan itu bisa membuat kita benar-benar merasa takjub gitu ya. Ada satu momen yang dimana kita merasa ketakjuban yang luar biasa saat anak kita yang pertama lahir. Ibu bapak, ada juga kelahiran yang hanya dilihat oleh papa mamanya saja, tidak dilihat oleh orang lain. Yaitu siapa, saudara? Kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini sangat menakjubkan, walaupun kemudian pada waktu itu tidak ada yang menyambut, tetapi Bapak Ibu di dalam kitab Lukas, justru di sana dikatakan Bapak Ibu ada satu pujian yang disampaikan oleh para malaikat atau balai tentara surga. Dan pujian itu adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu coba lihat, ini adalah satu pujian untuk menyambut kehadiran dari Sang Juru Selamat itu. Tentunya ini merupakan satu kelahiran yang begitu menakjubkan, yang spektakuler, dan kita juga merasakan ini satu misteri. Ya, kenapa tidak disambut ya oleh manusia pada saat kelahirannya, begitu ya, papa mamanya di kandang binatang begitu. Memang kemudian baru ada gembala, Bapak Ibu. Tetapi maksudnya adalah, tetapi justru di situ ada satu pemberitahuan kepada para gembala itu, dan sambutannya itu diberikan oleh bala tentara surga. Sesuatu yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu, para gembala waktu melihat bala tentara surgawi itu menyanyikan pujian ini ataupun menyampaikan pujian yang seperti ini, mereka juga merasa ini kelahiran yang spektakuler, yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, kita juga bersama-sama melihat ada satu kelahiran yang begitu juga menakjubkan dan disambut dengan supranatural. Ya, coba Bapak Ibu lihat, apa yang kemudian kelahiran ini adalah satu kelahiran yang spektakuler, yang juga mengandung masalah hal-hal yang bersifat supranatural, yaitu apa Bapak Ibu? Kelahiran kembali.
Kenapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat. Di dalam Lukas, ya, pasal 15 ayat 10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang saja bertobat. Ini adalah satu kelahiran yang sangat spektakuler, yaitu kelahiran baru. Satu peristiwa yang dikatakan juga supranatural, karena di situ dikatakan malaikat-malaikat itu benar-benar mereka menyambutnya, dan kemudian juga dikatakan di situ ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Konteks Lukas pasal 15 ini adalah dirham yang hilang sampai kemudian ditemukan. Jadi artinya Bapak Ibu, satu orang bertobat itu adanya satu orang yang ditemukan kembali. Satu yang berharga itu yang ditemukan kembali. Saudara, kenapa kelahiran baru yang ditandai dengan baptisan Roh Kudus yang akan kita pelajari bersama itu kemudian disambut dengan begitu luar biasa dan supranatural? Artinya Bapak Ibu, ada malaikat yang ada di surga itu juga penuh dengan sukacita untuk menyambut kita. Karena Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh lupakan. Kelahiran baru atau pertobatan adalah karya Allah Trinitas. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, lalu kemudian Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang menggenapi akan rencana keselamatan itu. Dan kemudian kita juga boleh melihat karya Roh Kudus yang mengenakan keselamatan dalam diri manusia yang berdosa, sehingga melalui karya Roh Kudus itulah manusia yang tidak mencari Allah di dalam Roma pasal 3 ayat 10, justru disitulah Roh Kudus yang memampukan manusia itu untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kelahiran baru itu merupakan satu karya Roh Kudus yang ditandai dengan baptisan Roh Kudus, di mana seseorang itu berpindah Bapak Ibu dari dalam tanda petik kematian rohani menuju ke kehidupan rohani. Ini merupakan sesuatu yang penting yang harus kita yang benar kan kita pahami di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Adanya satu perpindahan dari kematian rohani menuju ke kehidupan rohani di dalam diri setiap manusia yang bertobat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kelahiran baru ini adalah karya supranatural dari Allah Roh Kudus. Karena kita tahu tidak ada seorang pun yang mampu mencari Allah yang benar, yang sejati. Allah Roh Kudus itulah mencelikkan mata rohani kita untuk melihat Yesus itu sebagai juru selamat pribadi kita. Tidak ada satu peran manusia apapun untuk dia mampu untuk menyelamatkan akan dirinya melalui kelahiran baru. Semua itu karena karya supranatural dari Allah Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu, di dalam diri kita, kita harus sungguh Bapak Ibu. Kalau tadi satu orang bertobat aja, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Sebetulnya di dalam diri kita juga harus mengagumi anugerah Allah yang penuh dengan keajaiban itu, yang menjadikan saudara dan saya hari ini menjadi anak-anak Allah. Yang lagu tadi dikatakan, kita menjadi milik Allah. Itu adalah karya anugerah Allah yang begitu luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang anugerah itu yang memberikan, tidak harus memberikan. Apakah Allah harus kemudian memberikan keselamatan dalam diri kita yang sudah berdosa dan menyakiti akan hatinya? Tetapi yang menerima itu tidak layak menerimanya. Pada saat kita itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, bukan dalam keadaan kita itu baik-baik saja. Oh, saya itu orang yang paling baik, saya tidak ada salahnya, baru kemudian kita bisa percaya. Tidak, di dalam kondisi kita berdosa, di dalam kenajisan kita, justru disitulah ada karya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang memberikan kepada kita pertobatan, kelahiran baru. Dan itulah ditandai dengan baptisan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, kalau kita ingin menyadari bagaimana anugerah Allah yang penuh dengan keajaiban itu terjadi dalam diri kita, kita mengingat saudara, apa yang dikatakan oleh R.C. Sproul. R.C. Sproul itu mengatakan begini, dia membahas masalah dosa dengan tajam sekali. Dosa itu telah merusak sampai kepada tindakan kita yang paling baik. Artinya Bapak Ibu,
Seseorang itu mengatakan, saya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena saya berbuat baik. Begitu banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi R.C. Sproul mengatakan apa? Di dalam diri setiap orang yang berbuat baik, itu tidak murni dia berbuat baik. Di dalam dirinya pasti, ya kalau kita berkata ngomong-ngomong, banyak orang mengatakan begini, ada udang di balik rempeyek, begitu ya. Ya walaupun berbuat baik, tapi tetap ada sesuatu yang dalam diri kita, misalnya pamrih, walaupun tidak kita perlihatkan. Ya, begitu banyak orang ngomong gini, Pak Bambang jangan ngomong-ngomong loh, saya memberikan ini melalui Pak Bambang untuk diserahkan kepada orang miskin. Misalnya begitu ya. Jadi jangan ngomong-ngomong begitu ya. Tetapi maksudnya jangan ngomong-ngomong itu juga kemudian akhirnya kalau kemudian cerita sama orang lain juga ngomong begitu ya. Nah, kemarin saya sudah titip ke gereja itu untuk memberikan kepada orang miskin. Jadi artinya R.C. Sproul ngomong nggak murni kita semuanya itu, karena keberdosaan itu membuat kita nggak murni untuk berbuat baik itu. Nah, oleh karena itu R.C. Sproul mengatakan, maka kita tidak dapat memberikan persembahan korban penebusan dosa yang memadai atau memenuhi syarat, sebab persembahan kita pun korban sudah tercemar dan membutuhkan korban persembahan lain untuk menutupi cacatnya, dan ini akan berlanjut terus. Artinya, kalau ada satu orang saja di dunia ini suci sekali, dikatakan begitu ya, kemudian sanggup untuk menggantikan kita, R.C. Sproul mengatakan nggak bisa, karena memang di dalam diri setiap manusia, walaupun dia kelihatan suci, tapi hati dan pikirannya juga tercemar dengan dosa. Dia juga tidak bisa menggantikannya, kecuali hanya Yesus Kristus, yang adalah Allah yang Maha Kudus, yang berinkarnasi menjadi manusia menggantikan kita. Nah, oleh karena itu kemudian R.C. Sproul mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kita ini tidak memiliki pemberian yang cukup bernilai untuk menebus dosa-dosa kita sendiri. Kita orang berhutang yang tidak dapat membayar hutang-hutang kita sendiri. Saudara pernah enggak berpikir, ya, di dalam diri kita itu punya hutang tapi nggak bisa bayar. Kita nggak bisa bayar kok. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian kita harus benar-benar pikirkan Bapak Ibu. Kita ini punya hutang, hutang itu adalah hutang dosa yang nggak bisa kemudian kita bayar. Nggak bisa. Agustinus itu sampai kemudian berkata, di pemandangan Allah tidak ada seorang pun di dunia yang bebas dari dosa, bahkan bayi yang baru lahir di dunia tidak bebas dari dosa. Nggak ada, karena semua tercemar oleh dosa. Bu Bapak, kalau kemudian tadi sudah saya ilustrasikan tentang bayi, kalau bayi itu kemudian sudah berkembang, satu saat sudah mulai berjalan, Bapak Ibu. Lalu mamanya ngomong, ya, maminya ngomong begini, kamu jangan ambil coklat di sini ya, nanti batuk begitu. Ya. Begitu mamanya memasak, misalnya di dapur, anak kecil ini ngambil kemudian dimakan coklat itu. Waktu mamanya datang, kemudian diperiksa, coklatnya hilang satu, tanya, siapa yang mengambil coklat ini? Anaknya ngomong apa? Lalu apakah mamanya ngajari untuk berbuat dosa itu? Bohong. Enggak. Jadi oleh karena itu dalam diri kita melihat bahwa tidak ada seorang pun termasuk diri kita ini tidak tercemar oleh dosa. Itulah maksud dari R.C. Sproul mengatakan sebetulnya dalam diri kita ini enggak ada kebaikan yang sanggup untuk menebus dosa kita sendiri. Kita terus berhutang, kita terus berhutang, kita terus berhutang. Kalau kita aplikasikan dalam diri kita pribadi, Bapak Ibu. Saya juga sedih pada waktu berbicara dengan beberapa gembala. Mereka mengatakan, KDRT di keluarga Kristen itu semakin banyak. Kekerasan dalam rumah tangga di keluarga Kristen semakin banyak, semakin tinggi. Sehingga para gembala ngomong begini sama saya, gimana ya Pak Bambang untuk mengatasinya itu? Atau kalau kemudian kita periksa sendiri, saya sebagai seorang bapak, berapa banyak melalui mulut kita ini, kita menyakiti hati istri kita? Berapa banyak kali melalui bibir kita ini, yang di dalam kitab Roma pasal 3 dikatakan bibir yang berbisa itu, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas terhadap istri. Berapa banyak istri juga melukai hati suaminya. Berapa banyak di antara kita juga melukai hati orang tua dan orang tua melukai hati anaknya.
Dan tentunya masih banyak lagi Bapak Ibu yang kita perbuat di dalam diri kita. Makanya tadi kita di awal kebagian pengakuan dosa itu. Bapak Ibu, ini menunjukkan di dalam diri kita sebetulnya manusia itu tidak bebas dari dosa dan kita terus menerus hutang dosa. Hutang dosa kita semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk. Nah, kalau kemudian hutang kita itu semakin menumpuk Bapak Ibu, kan harus dibayar hutang dosa itu. Siapa yang membayar Bapak Ibu? Hutang itu harus dibayar, nggak bisa kemudian kita biarkan begitu saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa itu ada harganya, yaitu maut. Dosa itu ada harganya, yaitu maut itu sendiri. Itu yang harus kita bayar supaya kita terlepas dari kematian yang kekal itu. Kita harus lepas dari kematian akibat dosa yang mengakibatkan kita akan mengalami penderitaan secara kekal itu. Dosa itu bukan sesuatu yang enteng Bapak Ibu. Dosa itu bukan sesuatu yang kita biarkan dan kita selalu berbuat dosa dan kita menganggap angin lalu saja. Tetapi di dalam diri kita harus menyadari setiap dosa itu menumpuk hutang kita dan hutang itu tidak pernah dapat kita bayar. Seluruh potensi dalam diri kita tidak bisa untuk membayar hutang itu. Nggak bisa. Oleh karena itu utang itu harus dibayar Bapak Ibu. Lalu bagaimanakah kemudian kita itu bisa Bapak Ibu membayar hutang kita? Nggak mungkin. Itu dibutuhkan anugerah Allah Bapak Ibu. Sehingga kemudian kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Bapak Ibu, ayat ini penting karena dikatakan gini, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan. Arti kata penebusan itu Bapak Ibu artinya adalah di dalam bahasa aslinya kebebasan diperoleh melalui pembayaran harga. Ini penting. Jadi kalau dikatakan Yesus Kristus itu datang ke dunia menebus dosa manusia, kata penebusan itu adalah satu kebebasan yang harus dibayar dengan melalui pembayaran harga. Oke? Sehingga kemudian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Harganya telah lunas. Kemudian 1 Korintus pasal 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Telah lunas. Tapi Bapak Ibu, kita harus mengingat loh. Di dalam Efesus pasal 1:7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus itu. Apa yang dilakukan Kristus, saudara? Sehingga kita bisa lunas itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu, ya. Di dalam Roma pasal 8:32, ia yang tidak menyayangkan. Kata tidak menyayangkan di situ dalam bahasa aslinya adalah tanpa kasihan. Allah Bapa tanpa kasihan. Mengapa ditulis tanpa kasihan? Tidak menyayangkan. Dikatakan tetapi yang menyerahkan. Menyerahkan itu artinya apa Bapak Ibu? Satu tindakan Bapak yang menyayat hati, di mana arti ini secara lazim pada zaman itu dipakai seorang penjahat yang dihadapkan di pengadilan atau diantar ke tempat hukuman mati. Sehingga penafsir Alkitab mengatakan ayat ini memberikan kepada kita bagaimana Allah itu melakukan satu tindakan yang menyayat hati, yang menyerahkan anaknya yang tunggal untuk apa Bapak Ibu? Untuk ditempatkan, dibawa ke tempat pembantaian manusia. Ini adalah anugerah Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan ini, tadi sudah saya mengatakan, kelahiran baru itu merupakan karya Allah Trinitas. Allah Bapa itu menyerahkan anaknya Bapak Ibu. Menyerahkan anaknya, anak tunggalnya itu. Di dalam satu tindakan yang menyayat hati. Membawa anaknya itu ke tempat pembantaian manusia. Dan kita tahu itu adalah Via Dolorosa. Dan dia harus mati di atas kayu salib.
Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam keselamatan dan proses kelahiran baru yang seperti ini, maka kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah Bapa itu merencanakan untuk kita ini kembali dapat diselamatkan. Itu melalui suatu tindakan yang sangat menyedihkan. Satu kali saya memimpin kebaktian penutupan peti anak tunggal yang meninggal dunia. Pada waktu memimpin itu selesai, saya berkhotbah, kemudian saya minta semua untuk menuangkan ya minyak itu sebagai penghormatan terakhir, gitu ya. Nah setelah selesai semua, saya minta kepada petugas, Bapak Ibu ya, yang bagian penutup peti itu untuk datang dan menutup peti. Pada waktu saya berjalan menuju ke tempat jemaat, Bapak Ibu ya, untuk duduk di sana. Tiba-tiba saya terdengar kata-kata, jangan tutup, jangan tutup. Waktu saya menoleh ke belakang, papa mamanya dari anak yang meninggal, yang anak tunggal ini, itu di sisi peti kiri dan kanan. Mereka memegang tutup peti itu, jangan tutup, jangan tutup. Bapak Ibu lama sekali. Mereka menangis dan mengatakan jangan tutup, jangan tutup. Tapi satu saat Bapak Ibu, yang lebih mengharukan kami semua yang hadir adalah Bapak Ibu, orang tua ini, dua orang tua ini, papa mamanya, menaikkan kakinya untuk masuk ke dalam lubang peti mati bersama dengan anaknya. Saudara, saya menangis. Tapi pada waktu itu saya lebih menangis lagi. Karena pada saat itu saya membayangkan bagaimana perasaan Allah Bapa itu menyerahkan anaknya tunggal untuk saya dan kita semuanya. Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah Bapak Ibu. Bagaimana seorang Allah Bapa itu menyerahkan anak yang tunggal itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Membayar lunas itu Bapak Ibu. Dan seberapa besar kekayaan anugerah Allah itu yang dimampukan untuk membayar lunas itu Bapak Ibu. Kekayaan anugerah Allah itu adalah harga pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Pribadi Tuhan Yesus sendiri diserahkan bagi saudara dan saya, itulah Bapak Ibu. Itulah yang diberikan untuk memberikan anugerah kepada kita. Satu hal di mana kita itu bisa diselamatkan melalui diri kita. Bapak Ibu, sekarang bagaimanakah peranan Roh Kudus sekarang? Itulah yang kemudian kita bersama-sama pelajari pada saat ini di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 ini. Bapak Ibu dijelaskan sebab di dalam satu roh kita semua, baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis, dikatakan, dibaptis oleh Roh Kudus itu, menjadi satu tubuh, dan kita semua telah diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ayat ini. Ya, kalau kita pelajari. Ayat ini memberikan kepada kita satu pemahaman yang benar-benar sangat dalam. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13, di sana dikatakan ada kata semua. Kata semua itu adalah semua telah dibaptis dan semua telah diberi minum dari satu roh. Semua. Tidak ada satupun yang tidak menerima. Setiap jemaat Tuhan. Semua dikatakan. Lalu kemudian juga dikatakan di sana pengulangan kata satu roh, satu tubuh, dan dari satu roh, Bapak Ibu. Wah, ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu ya, kata sama diulangi berkali-kali, kata satu diulangi berkali-kali. Itu punya maksud di dalam Alkitab. Lalu satu roh itu di dalam 1 Korintus pasal 12 itu muncul 3 kali. Ayat 4, 13a dan 13b. Roh yang sama, kata itu juga muncul 2 kali, 8a dan 9a. Roh yang satu dan sama itu juga muncul 1 kali. Dan kemudian puncaknya di dalam ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, kalau begitu artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, kita yang telah dibaptis oleh baptisan Roh Kudus itu, Bapak Ibu,
Ya. Baptisan Roh Kudus itu penting karena faktor yang menyatukan jemaat, sebab bukan dalam pengertian bahwa hanya sebagian saja dari jemaat yang menerima baptisan Roh Kudus. Tidak. Kita semua itu menerima baptisan Roh Kudus, yaitu pada saat kelahiran baru. Memang di dalam 1 Korintus pasal 12-13 ini ada perdebatan Bapak Ibu di situ. Apalagi kalau dikaitkan dengan karismatik atau second blessing dan sebagainya. Tetapi saya meyakini kata satu roh itu mendeklarasikan kepada kita satu pemahaman yang jelas. Bahwa di dalam kehidupan jemaat di Efesus, mereka yang sudah lahir baru, mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus pada saat kelahiran baru itu terjadi. Itu bukan artinya hanya sebagian jemaat yang menerima, yang lain tidak. Tidak. Semua itu sudah menerimanya. Sehingga dapat disimpulkan baptisan Roh Kudus itu dapat didefinisikan Bapak Ibu ya sebagai roh Allah karya roh Allah yang melahirbarukan seseorang dan mempersatukan orang percaya dengan Kristus, union with Christ, bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan kita harus meyakini baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang dan mempersatukan orang itu. Ya, dengan Kristus bersama dengan orang percaya lainnya dalam kesatuan tubuh Kristus. Mengapa dikatakan di dalam persekutuan union with Christ, Bapak? Karena pada saat kita itu lahir baru, sebenarnya melalui ditandai dengan baptisan Roh Kudus, kita itu akan mengalami kematian bersama Kristus. Artinya kita mematikan dosa kita. Dan kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Artinya kita diberikan kemampuan untuk menang atas dosa kita. Jadi ini merupakan satu hal yang penting harus kemudian kita pelajari, yang kita harus mengerti Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus itu merupakan karya Roh Kudus yang mengenakan keselamatan di dalam diri kita melalui karya Allah Bapa yang telah merencanakan, karya Kristus yang sudah mengenapkan segala rencana itu. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, kata satu semua itu adalah di dalam konteks 1 Korintus pasal 12-13, ternyata baptisan Roh Kudus yang dimaksudkan di sini lebih diutamakan untuk memberikan penjelasan kepada kita, yaitu kesatuan jemaat. Karena di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 tadi yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, di sana dikatakan begini, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Dikatakan jemaat di situ baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi bukan satu bangsa, bukan satu ras, di dalam keberagaman jemaat itu. Dan kemudian dikatakan dibaptis dalam satu tubuh. Artinya apa? Baptisan Allah Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita membentuk kesatuan jemaat di mana kita itu bersama-sama beribadah. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Kesatuan jemaat itu artinya kesatuan yang di mana jemaat itu beragam. Ya, union with Christ. Mereka benar-benar mengalami satu kesatuan dengan Kristus, mendominasi keberagaman dan menciptakan keberagaman yang benar-benar bermakna dan konstruktif. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Tentu kita bersama-sama memikirkan kalau begitu apa maksudnya di dalam bagian ini. Bagian ini Bapak Ibu merupakan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, tidak lepas dari satu konteks di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 13a. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus itu terbagi-bagi? Jadi kita yang diselamatkan dan kita mengalami kelahiran baru. Kita dibaptis
oleh Roh Kudus pada saat kita mengalami kelahiran baru. Kita dipersatukan di jemaat ini. Maksudnya oleh satu roh itu adalah sebenarnya kita semua sudah menerimanya. Tidak ada satupun yang belum menerimanya. Tetapi juga dalam satu tubuh, artinya kita dipanggil. Dipanggil. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita ini benar-benar mengutamakan kesatuan. Kesatuan itu yang mendominasi keberagaman. Jadi bukan begini Bapak Ibu, diversity in unity. Bukan. Maksud yang di sini bukan itu. Bukan. Tetapi kita ini sudah diikat oleh satu persatuan dari berbagai beragam jemaat ini di dalam union with Christ itu. Kalau diversity in unity itu hanya jemaat Yunani dan jemaat Yahudi. Tetapi kesatuan kita itu adalah kesatuan dengan unity, union with Christ itu yang mendominasi keberagaman ini, keberagaman jemaat ini. Tetapi kesatuan inilah yang menciptakan keberagaman yang benar-benar memiliki nilai, memiliki makna dan spektakuler dalam pengertian memiliki satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar memberikan kepada kita rasa kagum dengan kesatuan yang dibentuk melalui union with Christ ini. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda pada saat ini, saya ingin memberikan contoh ini. Jadi konteksnya itu, jangan sampai kemudian di dalam diri setiap jemaat itu, kita itu hanya kemudian union dengan preferensi pribadi kita. Oh, aku dari golongan ini, aku dari golongan ini, aku dari kelompok ini, aku dari kelompok ini. Nah, kalau kemudian preferensi pribadi, jemaat itu tidak nyaman dan bisa terpecah. Demikian juga Bapak Ibu dalam bagian ini, kalau kita melihat kenapa dikatakan union with Christ, itu artinya apa Bapak Ibu? Kita harus seperti Kristus yang telah menyatukan kita. Waktu Kristus menyatukan kita, di dalam Filipi pasal 2 dikatakan apa? Dia tidak mementingkan diri sendiri. Jadi arti itu dalam diri kita Bapak Ibu, tidak mementingkan kelompok sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Itulah yang Bapak Ibu yang dikatakan di dalam bagian ini. Supaya kesatuan kita ini. Tapi kesatuan ini bukan hanya di antara kita, tapi union with Christ itu mendominasi keberagaman kita. Nah, lalu contohnya yang nyata bagaimana Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar jemaat. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu, kata Kristen itu artinya apa? Ya, kita seringkali tidak tahu Bapak Ibu ya. Kristen itu artinya Kristianos. Lagu tadi pas Bapak Ibu, milik Kristus kita ini, milik Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, penyebutan kita sebagai orang Kristen itu adalah kita milik Kristus. Dan di dalam lagu tadi dikatakan sampai selama-lamanya kita itu milik Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu, mengapa mereka itu dikatakan sebagai orang Kristen, sebagai milik Kristus? Karena mereka itu sudah lahir baru. Mereka sudah meninggalkan hidup yang lama, menuju satu kehidupan baru, yang dulunya membawa mereka kepada kematian rohani, sekarang kepada kehidupan yang rohani. Lalu jemaat di Antiokhia itu kebanyakan adalah orang Yunani, orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka beragam. Tetapi di sana dikatakan apa? Murid-murid inilah disebut pertama kalinya sebagai orang Kristen, karena mereka menampilkan satu keberagaman dalam hidup mereka, tetapi kebersatuan mereka itu mendominasi. Yaitu apa? Pola hidup mereka yang serupa dengan Kristus itulah yang menyebabkan orang itu melihat ini muridnya Kristus, ini milik Kristus.
Jadi ibu bapak, kalau kita itu bisa menampilkan seperti itu, orang dunia akan ngomong apa? Kita milik Kristus. Kalau jemaat itu terpecah-pecah, bisa enggak orang dunia mengatakan ini milik Kristus? Enggak. Oh ternyata sama ya orang Kristen dengan kami. Misalnya begitu ya. Sama. Gitu. Enggak ada bedanya apa semuanya. Nah itulah Bapak Ibu di dalam diri kita bersama-sama melihat bahwa kesatuan yang mendominasi akan keberagaman itu sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Akan membawa dampak yang luas bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. 1 Korintus tadi dikatakan aku golongan Apolos dan sebagainya, aku golongan Paulus dan sebagainya. Terkotak-kotak Bapak Ibu. Nah, sekarang yang menjadi satu hal yang penting adalah begini Bapak Ibu. Untuk melahirkan baru kita, supaya kita menjadi umat Allah, sebagai milik Kristus. Bapak Ibu, Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal. Berkorban untuk kita. Demi apa? Demi kita milik Kristus menjadi umat yang bersatu. Bayangkan, supaya kita bersatu saja itu, ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh Kristus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kita harus memandang kebersatuan ini bukan sekali lagi hanya sebagai satu slogan, tapi harus kita hidupi. Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kalau kita bersama-sama melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 ini juga dikatakan, kita semua diberi minum dari satu roh. Wah ini juga menafsirkannya sulit Bapak Ibu. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, dari antara yang sulit itu penafsirannya. Saya juga mengutip dari perkataan N.T. Wright Bapak Ibu, yang mungkin lebih cocok dikatakan begini. Kita dibaptis oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi satu tubuh, dan Roh Kudus terus bekerja dalam diri orang percaya untuk menopang mereka tiap-tiap hari dalam kesatuan jemaat dengan diberi minum oleh satu roh. Jadi kita itu tetap Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus itu memberikan kepada minum dari rohnya itu ya. Kemudian kita itu supaya dimampukan di dalam diri kita untuk menjadi jemaat yang sesuai dengan impian, yang sesuai dengan rancangan dari Allah Bapa. Kita menjadi jemaat yang dipersatukan sebagai tubuh Kristus itu. John Calvin itu mengatakan ini spiritual drink. Jadi artinya dia mengatakan ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual yang diberikan kepada kita. Dan kemudian dikatakan kalau ini bersifat spiritual, maka kemudian di situ akan memberikan kepuasan di dalam diri kita. Lalu seorang bernama D. Eckerson mengatakan begini Bapak Ibu. Kata minum itu memang diberi minum. Tetapi dia menyelidiki bagian ini dengan lebih seksama, dia mengatakan kita itu dikatakan Roh Kudus itu menuangkan sampai basah kuyup, sampai kebanjiran. Artinya Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita. Itu sampai memberikan, sampai meluap, supaya kita dimampukan untuk menikmati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh bersatu di dalam keberagaman kita ini. Sebagai akhir dari khotbah ini adalah Bapak Ibu, kita dilahirkan kembali. Ada malaikat Tuhan yang bersorak-sorai Bapak. Tapi biarlah kita juga, Bapak Ibu, bisa menampilkan satu jati diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita yang menampilkan kehidupan yang seorang yang dimiliki oleh Kristus. Kita harus menampilkan jati diri kita sebagai milik Kristus. Itu yang penting. Karena kita telah dibeli dan dibayar lunas. Seluruh dosa kita telah dibayar lunas. Maka kita telah milik Kristus. Kita harus menjadi orang Kristen yang menjadi milik Kristus.
Itu yang harus benar-benar kita jaga di dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita sungguh bersyukur karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Dan juga kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa, kita bersama-sama refleksikan dalam pribadi kita. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita ini sudah menampilkan jati diri kita sebagai milik Kristus, sebagai umat tebusan Allah. Dan biarlah kita juga berkomitmen, kalau kita dikumpulkan berjemaat di tempat ini, Tuhan merindukan kita yang dibaptis oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Biarlah kita menjadi jemaat yang bersatu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, setiap kami, supaya sungguh firman-Mu terus akan menyinari hati kami, pikiran kami. Kami dimampukan untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali.